Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berkumpul di rumah dari rumah Allah, mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita harapkan dari hal tersebut turunnya rahmat, keberkahan, naungan dari para malaikat di majelis ilmu, dan nama-nama yang hadir di majelis itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Baik, dan kita masih dalam pembahasan seputar soal jawab atau tanya jawab tauhid untuk anak muslim. Ini dari rangkaian dari pembahasan bekal-bekal untuk para orang tua atau para guru sebagai pendidik bagi anak-anak. Dan sudah kita lewati dari beberapa pembahasan dari pendahuluan buku ini ya. Yang sudah kita uraikan ya, bahwasanya buku ini kita ringkas dari beberapa buku dari karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullahu taala seputar masalah tiga landasan utama atau al-usul ats-tsalatsah. Baik. Ya, kita sudah lewati dua soal dari pondasi yang pertama ini tentang man rabbuk, maka dijawab Rabbi Allah. Ya. Dan soal yang kedua, ma ma'na rabb, dijawab al khaliqu wal maliku wal mudabbiru wal ma'budu. Ya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka dijawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ini kalau anak itu bisa ucapkan dua kata ya. Tapi kadang sebagian anak-anak kalau dia masih kecil sekali, masih umur 2 tahun, mungkin dia bisa sebut Rabbi Allah. Kadang dia hanya jawab Allah. Ya, itu kadang ya sebagian anak. Kadang juga tidak jelas lamnya. Dia bilang Allah gitu ya. Tapi tidak ada masalah. Yang jelas dia sudah dengar dari nama Allah disebut, gitu. Sambil dipandu terus sampai dia bisa sebut lam dari nama Allah tersebut. Iya. Baik. Dan memang di sebagian soal dan jawab kita tidak jawab lengkap ya. Dan tidak jawab lengkap. Kadang kalau di bentuk kalimatnya ada mubtada khobar, kadang kita hilangkan mubtadanya, tinggal disebut khobarnya saja. Itu yang banyak nanti akan kita lewati dari soal-soal yang akan kita baca. Nah, baik. Kemudian soal yang kedua sudah kita baca juga, ma ma'na rabb. Ya, apakah makna rabb? Ini masuk menjelaskan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
nama Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dijawab Al-Khaliqu, Al-Maliku, Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Ma'budu. Ya. Di sebagian dari buku Syekh rahimahullahu taala seperti di Al-Usul Tsalatsa itu agak panjangnya beliau sebutkan. Jadi kalau memang beliau agak panjang, kita tidak bawakan di sini ya, karena memang ini untuk anak-anak. Tapi saya bacakan saja untuk orang tua. Misalnya kalau di buku beliau di Al-Usul Tsalatsa, ya, dikatakan di situ, Faqul Rabbiyalladzi Rabbani wa Rabba Jami'al Alamin bi ni'amihi. Itu di uraian beliau ya di Al-Usul Tsalatsa. Kalau ditanya apa man rabbuk, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, ini kita tidak bawakannya di soal jawab untuk anak-anak ini. Itu agak berat kalau disebut ya. Kalau anak-anak ucapkan kata-kata seperti itu. Ya. Tapi minimal mereka pahami arah maksudnya begitu. Ya. Dari apa makna dari nama Rabb itu? Yang kembalinya kan kembali kepada yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, yang Maha Menguasai, Maha Mengatur, dan Dialah yang disembah. Dan Syekh diterangkan di situ di Al-Usul Tsalatsa, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Ya, dan Dialah Allah sembahanku, yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Itu kita ringkas di situ dengan kata al-ma'budu. Dialah Allah yang, atau Dialah Rabb itu yang disembah. Ya. Jadi dari uraian ringkas ya, dari pertanyaan yang kedua ini, ya, ketika ditanya makna Rabb, apa makna Rabb, maka dijawab secara ringkas, Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Ma'budu. Ya, Dialah Allah yang Maha Mencipta, yang mengatur. Dialah Allah yang Maha Mencipta, yang menguasai, yang mengatur, dan Dialah yang disembah. Itu sudah mencakup dari uraian para ulama dalam masalah ini yang agak meluas, yang menjelaskan tentang makna Rabb itu. Ya. Dan kemarin kita lupa terangkan ya, asal kata Rabb itu dia dari kata yang menguasai atau yang memiliki. Ya. Dan nama Rabb ini kalau dia dikatakan Rabb saja, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinamakan untuk selain Allah. Ingatnya kalau hanya dikatakan Rabb atau dia pakai alif lam ar-Rabb gitu ya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kadang boleh digunakan untuk makhluk untuk nama Rabb ini ya. Tapi dengan syarat kalau dia untuk makhluk, dia pakai kata sandaran di belakang. Ya. Misalnya kalau dikatakan Rabbud Dar, ya, Rabbnya rumah. Maksudnya di situ pemiliknya rumah, gitu kan? Itu secara bahasa ya. Rabbul Ibil, ya, Rabbnya Ibil, maksudnya pemiliknya onta. Itu kadang digunakan dalam Al-Quran Al-Karim. Lihat ketika Nabi Yusuf itu di penjara, datang orang yang bertanya kepada beliau tentang ta'wil mimpi. Ya, orang ini kan bertanya, dia mimpi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Nabi Yusuf katakan seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Nah, gitu. Adapun salah seorang dari keduanya, kata Nabi Yusuf, nah, dia akan memberi minum Rabbnya, ya, khamar. Jadi ini kembali kepada makna bahasa tadi ya. Artinya dia beri minum tuannya begitu. Tapi di situ pakai kata sandaran di belakang, Rabbnya, Rabbahu, gitu ya. Tidak dikatakan Rabb saja. Baik. Itu dari kandungan dari mana Rabb. Nah, fayaski Rabbahu khamra. Baik.
Jadi itu dari sedikit ya tambahan dari pembahasan sebelumnya. Ya, jadi boleh digunakan untuk makhluk, tapi dengan syarat tadi. Nah, dia ada sandaran di belakang. Ya. Dan untuk Allah itu kadang dua macam. Kadang hanya dikatakan Rob saja atau Ar-Rob, dan juga kadang pakai sandaran juga di belakang. Seperti di surah Al-Fatihah yang sudah kita baca ya. Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji hanya milik Allah, Rabbnya Al-Alamin. Ya, Rabbnya semesta alam. Ya, artinya yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai ya, alam semesta ini. Jadi pemahamannya kita berikan untuk orang tua. Adapun anak-anak ya dibahasakan dengan bahasa yang mereka bisa pahami, seperti itu ya. Nah, jadi ketika dibacakan kepada anak-anak, kalau mereka belum bisa bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia saja. Pakai bahasa Indonesia saja. Ditanyakan misalnya apa? Siapakah Rabbmu? Ya, maka dijawab. Kalau dia hanya jawab Allah, sudah cukup. Kalau dia bisa jawab Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, itu yang lebih sempurna. Nah, dipahami ya? Kalau dia sudah bisa hafal itu, diulang-ulangi, masuk soal yang kedua. Masuk kepada soal yang kedua, yaitu ma mana Rabb? Apa mana Rabb? Maka dijawab tadi, Al-Khaliqu wal Maliku wal Mudabbiru wal Ma'budu. Dialah Allah yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, dan sekaligus yang disembah atau yang diibadahi. Baik, ini sudah kita terangkan ya di pembahasan sebelumnya. Baik, kemudian yang kedua atau soal yang ketiga sekarang yang kita akan bahas. Ya, soal yang ketiga ini masih berkaitan langsung dengan soal keempat. Ya, soal kelima. Ya, kalau masih ada waktu kita masuk di soal ke-6 sampai soal yang ke-8. Baik. Insyaallah ringkas ya, tidak terlalu panjang. Baik, soal yang ketiga di situ. Nah, yaitu as-soalul tsalits. Soal yang ketiga, bima arafta rabbaka? Atau dijawab, al-jawab bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya. Ini jawaban ringkas ya. Kalau kita jawab lengkap itu araftuhu gitu kan. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Tapi kita bawakan seperti itu ya. Kita bawakan saja bi ayatihi wa makhluqatihi. Itu jawaban ringkas. Ya, dibuang mubtadanya, tinggal khabar saja. Nah, dan ini bahasa sering dipakai juga oleh Syekh rahimahullah taala di buku Al-Ushul Tsalatsa. Dari beberapa buku yang beliau sudah karang ya, yang sudah kita terjemah juga, dan mungkin sebagian sudah kita ajarkan ya di sebagian majelis. Jadi sekarang Syekh rahimahullah taala, atau sekarang kita masuk di soal yang ketiga ini. Ya, kita akan arahkan anak-anak agar mereka bisa mengenal Allah itu dengan cara apa? Ya. Bima arafta rabbak? Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Ya, maka katakanlah dengan ayat-ayatnya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Baik. Sekarang perhatikan jawaban bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya. Allah itu dikenal dengan ayat-ayatnya. Apa itu ayat? Ayat itu kan secara bahasa bermakna alamat. Ya. Dia bermakna tanda atau alamat. Nah, itu ada hadis dari Nabi SAW ketika Nabi terangkan ciri orang munafik. Kata Nabi, ayatul munafik salasa. Ya. Ayatnya orang munafik itu ada 3. Maksudnya tanda atau cirinya begitu kan? Nah, diterangkan oleh Nabi SAW. Itu secara bahasa ya. Ayat dia jamak dari kata ayah, ayatun, yang bermakna alamat atau tanda. Ya. Adapun kalau secara istilah yang dibahas di sini, dia kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberi pengaruh yang sangat besar kepada makhluk. Ya. Yang memberi pengaruh yang sangat besar kepada makhluknya. Nah, dan nanti kita akan terangkan ayat itu ada 2 macam. Ya.
dari uraian Syekh juga atau nanti dari soal-soal berikutnya nanti ya. Nah, tapi tidak ada masalah kita bahas sekarang sedikit dari pembagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Ini pemahaman untuk orang tua ya. Adapun nanti kalau dibahasakan kepada anak-anak, nah itu terserah bagaimana pembahasannya, yang penting mereka bisa paham dengan bahasa yang ringkas, yang mudah dipahami. Tapi sekarang kita arahnya memberi pemahaman dulu kepada orang tua. Ya, jadi ayat tadi sudah diterangkan. Ayat secara bahasa bermakna apa tadi? Alamat atau tanda, ciri sesuatu. Ya. Adapun secara istilah, dia adalah sesuatu yang memberi pengaruh yang besar, ya, kepada yang lainnya. Itu dikatakan ayat. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ada dua macam. Nah, ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah ringkasnya adalah alam semesta ini. Ya, langit dan bumi, apa yang ada pada langit dan bumi, apa yang ada pada keduanya, apa yang ada pada di antara keduanya. Ya. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kalau nanti kita akan terangkan dari uraian para ulama tentang contoh-contoh ayat itu bagaimana. Nah, jelas itu ayat kauniyah. Dia luas. Kalau di bahasa Syekh di Ushul Tsalatsah, nah, yaitu dengan bahasa al-alamin. Itulah apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kullu ma siyallahi huwal alam. Segala sesuatu yang selain Allah itulah alam. Nah, dan itulah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah. Ya. Yang terlihat di alam semesta ini. Dipahami ya? Nah, kemudian ada ayat yang kedua yang namanya ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu adalah ayat yang dibaca, yang merupakan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Untuk kita ada Al-Quran dan ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan apa? Ayat. Jelas ya? Dikatakan ayat. Nah, baik. Jadi itu ringkas pembagian ayat. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ada ayat yang terlihat di alam semesta ini dan ada ayat yang dibaca. Ya. Ada ayat yang dibaca. Baik. Nanti akan datang, dan itu mungkin sudah kita bahas juga kemarinnya di pertemuan sebelumnya di ayat di surah Fussilat. Dan itu akan kita jelas kalau kita baca nanti di soal yang keempat. Di soal yang keempat. Baik. Adapun kata yang kedua makhluqatihi. Ya. Ini cara yang kedua dengan melihat kepada makhluk-makhluknya. Ya. Makhluqat itu jamak dari kata makhluk. Ya, makhluk itu kan secara bahasa dia adalah yang dicipta. Makhluk. Kalau khaliq, al-khaliq itu kan yang mencipta, dialah Allah. Kalau yang dicipta itu makhluk namanya. Ya. Nah, itu makhluk. Baik. Sebenarnya sini sama saja ya. Makhluk dengan apa? Dengan ayat kauniyah tadi itu. Hanya kenapa di situ para ulama kadang membahasakan seperti itu, membagi dua. Allah dikenal dengan ayat-ayatnya dan dengan apa? Makhluk-makhluknya. Ya. Padahal makhluk ini kan sudah masuk di apa? Di ayat kauniyah tadi kan? Ya, di ayat kauniyah. Baik, nah itu ada sebabnya ya. Ada hikmahnya di situ. Dan Syekh juga terangkan di Al-Ushul Tsalatsah juga seperti itu bahasanya. Ya, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah aku kenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Jadi di sini pengikutan makhluk diikutkan kepada ayat. Ini maksudnya pengikutan yang khusus kepada yang umum. Kepada yang apa? Yang umum. Yang umum kan ayat. Terbagi dua tadi kan? Ada kauniyah, ada apa? Syar'iyah. Makhluk sekarang masuk di mana?
Masuk di kauniyah atau ayat syar'iyah? Ya, ayat kauniyah kan harusnya kan begitu. Nah, itu tapi kita berjalannya dengan metode para ulama dalam mengenalkan Allah itu seperti itu. Ya. Bi ayatihi wa makhluqatihi gitu. Jadi ini bentuk pengikutan yang khusus makhluk kan khusus ya. Setelah apa yang umum yaitu ayat tadi, yaitu ayat. Baik. Ya, dengan itu kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dua cara metode dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja. Nanti penjabarannya di soal-soal berikutnya. Ya. Jadi ketika ditanya bima arafta rabbak, maka dijawab bi ayatihi wa makhluqatihi. Baik, sekarang kita baca sama-sama ya, seperti biasa. Baca pelan-pelan. Kalau ada yang belum diharakati, mungkin saya harakat semua ya. Baik. Soal yang ketiga, bima arafta rabbaka. Jawab sama-sama. Bima arafta rabbaka. Ya. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Agar dijawab bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, nanti dibahasakan kepada anak-anak dengan bahasa yang mereka bisa pahami, dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluknya. Ingat tadi cara mengajarkannya ya. Kalau mereka belum bisa bahasa Arab, ya jangan dipaksakan. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, kalau tidak bisa bahasa Indonesia pakai bahasa daerah yang mereka terbiasa di situ misalnya. Intinya arahnya, maknanya sama seperti itu. Jelas ya? Karena kalau dipaksakan juga bahasa Arab, kadang belum juga waktunya mereka bisa memahami bahasa Arab. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu bisa dipahami. Atau bahasa di mana dia tinggal di situ ya. Nah, walaupun dia belum bisa membaca tulisannya misalnya kan, tapi itu teringat di otaknya begitu kan, di benaknya, di memorinya begitu. Nah, Rabbnya adalah Allah. Dia sudah terangkan tadi, sudah diterangkan juga apa itu mana Rabb. Ya. Dan juga soal yang ketiga tadi sudah diterangkan dengan apa Rabb itu dikenal. Ya, itu sudah tercetak dalam benaknya. Ya, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, ingat ini diajari bertahap ya, bukan diajari sekaligus. Ya, diulang-ulangi terus sampai dia hafal. Sudah hafal soal pertama, soal kedua, gitu ya. Setelah hafal lancar soal kedua, masuk soal yang ketiga. Ini bertahap, berjenjang begitu ya. Nah, walaupun soal umumnya itu kan ditanyakan 3 perkara sebenarnya. Itu soal umumnya begitu ya. Ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Dia jawab Allah. Ma dinuk, apa agamamu? Dia jawab apa? Islam. Man nabiyyuk? Dia jawab apa? Muhammad. Ya, kan begitu. Itu soal umumnya begitu ya. Diulang-ulang juga 3 dari itu sebenarnya. Hanya kan kita sekarang mulai masuk di rincian. Rincian mengenal Allah itu. Ya. Sudah 3 soal yang kita lewati ya. Baik. Sekarang kita masuk di soal yang keempat. Ini masih berkaitan dengan soal yang ketiga tadi. Nah, soal rabi, soal yang keempat. Baik. Ma hiya ayatuhu? Ya, dijawab al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ma hiya ayatuhu? Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ma hiya ayatuhu? Ya. Coba pelan-pelan ya. Ma hiya ayatuhu? Ya. Ma kan artinya apa? Hiya yaitu dia begitu ya. Ya. Kalau tidak bisa terjemah, dosa terjemah kayak gitu. Langsung aja dikatakan apa itu ayat-ayatnya? Gitu kan? Apa itu ayat-ayatnya? Nah, maka dijawab al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Coba diulangi. Al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ini sekaligus juga orang tua belajar bahasa Arab ya. Sebelum belajar
rincian buku-buku bahasa Arab. Ini dilatih juga orang tua di sini. Belajar bahasa Arab. Ya. Al-lail wan nahar, asy-syams wal qamar. Satu kata dilewati kan? Dipahami maknanya begitu. Al-lail kan apa artinya? Malam. An-nahar siang. Asy-syamsu matahari, al-qamar bulan. Ini sudah 4 kata ini. Ya, tadi tambah lagi 2 kata sebelumnya, ayat, makhluk. Sudah 6 kosakata. Tambah lagi yang sebelumnya sudah dibahas pekan lalu. Ada al-khaliq, al-malik, al-mudabbir, al-ma'bud. Sudah berapa? Sudah 10 kata. Ya. Tambah lagi Rabb, sudah ma'ana 12. Begitu kan? Ya lumayan ya, sudah banyak kosakata yang antum kuasai. Ya, yang antum kuasai. Baik. Ini tadi diperhatikan untuk anak-anak, sudah kita ulang-ulangi. Kalau mereka belum bisa sebut bahasa Arab, ya jangan dipaksakan. Minimal mereka paham maknanya begitu. Ya. Baik. Jadi soal yang keempat tadi, ma hiya ayatuhu? Dijawab al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya. Apa itu ayat-ayatnya? Maka dijawab malam, siang, matahari dan bulan. Ya. Baik, ini yang dikatakan ayat-ayat Allah. Jadi sekarang saya tanya, ini ayat apa ini? Ayat kauniyah atau ayat syar'iyah? Ayat kauniyah kan? Dari alam semesta. Ya. Ini sering dibawakan oleh Syekh ya di buku Al-Usul Ats-Tsalatsa. Ya. Karena malam, siang, matahari, bulan ini memberi pengaruh yang besar kepada makhluk. Kepada apa? Makhluk. Perhatikan ya, ada pergantian waktu kan? Dari siang menjadi malam misalnya kan, dari malam menjadi siang, adanya matahari, ya, hilangnya matahari diganti dengan bulan di malam hari, itu kan memberi pengaruh dari kehidupan. Ya, dengan situlah Allah dikenal, dan yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengatur malam, yang mengatur siang, yang mengatur matahari, dan mengatur apa? Bulan. Allah yang menciptakan malam dan siang, yang menciptakan matahari dan bulan. Ya, dialah yang menguasainya juga. Ya, yang menguasai malam dan siang, matahari dan bulan. Ya, seluruhnya ini tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil tentang perkara ini di sini sudah kita bacakan ya di ayat sebelumnya di pembahasan. Ya, ada di surah Fussilat ya. Ada di surah Salat juga beliau bawakan juga. Ya, di surah Fussilat. Ya. Nah, di ayat ke-37. Nah, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Itu kan? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Itu dalilnya ya. Dan di antara ayat-ayatnya, jadi Allah bahasakan seperti itu memang. Dan di antara ayat-ayatnya, maksudnya ayat-ayat kauniyah Allah. Dengan itulah Allah dikenal. Ya, yaitu malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari, kata Allah. Dan juga jangan sujud kepada bulan. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepadanya beribadah. Jelasin ya, ini surah Fussilat ayat 37. Baik, jelasin ya. Baik, ini soal yang keempat. Jadi ketika anak itu sudah bisa, ya, ditanya misalnya dengan apa engkau kenal Allah, maka dijawab misalnya dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Nah, setelah itu masuk di rincian berikutnya soal yang keempat. Apa itu ayat-ayat Allah? Ya, sudah dulu dibagi kayak tadi. Ayat Allah itu terbagi 2, itu kadang mereka akan bingung. Minimal diberi soal yang mereka bisa pahami, ya, yang mereka bisa rasakan dalam kehidupan. Ya, diberi contoh ayat-ayat kauniyah saja dulu. Dan itu metode Syekh di Usul Ats-Tsalatsa juga ya seperti itu. Nah, apa itu ayat-ayat Allah? Maka dijawab malam, siang, matahari dan bulan. Jelas ya? Tapi kita ulangi tadi soal yang keempat. Ma hiya ayatuhu? Ayo sama-sama. Ma hiya ayatuhu?
Jawabannya al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Ya, ini jawaban ringkas ya. Saya tidak bawakan mubtadanya. Ini langsung khabar ini. Kalau mubtadanya kan di situ ada ayatuhu begitu kan? Al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Tapi anak-anak tidak usah dulu kita bawakan dengan kalimat ringkas. Apa kalimat lengkap ya? Kita bawakan dengan kalimat ringkas saja. Baik. Itu selesai sudah ya soal yang keempat. Sekarang soal yang kelima. Soal yang kelima di halaman setelahnya ya. Dan as-soal al-khamis, soal yang kelima sekarang. Ma hiya makhluqatuhu? Maka dijawab di situ as-samawati wal ardu wa ma fihima wa ma bainahuma. Baik. Saya ulangi. Ma hiya makhluqatuhu? Ulangi. Ma hiya makhluqatuhu? Ya, apa itu makhluk-makhluknya? Ya. Apa itu makhluk-makhluknya? Itu terjemahannya ya. Nah. Maka dijawab as-samawati wal ardu wa ma fihima wa ma bainahuma. Ya. Jawabannya langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya. Saya tidak terjemah sini lengkap ya. Nanti ditambah di situ ya. Nah, langit, bumi, ya. Apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, ditambah di situ ya. Dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, ini yang dikatakan apa? Makhluk. Dan ini juga dari uraian Syekh di buku Al-Usul Tsalatsa banyak ya, beliau ulang-ulangi. Ya, di Usul Tsalatsa ada juga di Talqin Usul Al-Aqidah itu. Nah, ada juga di apa lagi? Di Ta'lim At-Tauhid atau At-Ta'lim Sibyan At-Tauhid. Ya. Ini mirip seperti itu. Baik. Jadi ketika dikatakan, jadi kan tadi sudah ditanya dia, anak ya. Si anak sudah ditanya apa itu ayat-ayat Allah. Dia jawab apa? Malam, siang, matahari dan bulan. Nah, sekarang pindah di cara yang kedua. Di metode yang kedua dalam mengenal Allah, yaitu melihat kepada makhluk-makhluknya. Ya. Maka dikatakan tadi ma hiya makhluqatuhu? Apa itu makhluk-makhluknya? Nah, akan dijawab as-samawati wal ardu. Ya, langit-langit dan bumi. Itu kita bawakan dengan lafaz jamak ya. Karena langit itu kan bukan satu. Langit itu ada berapa? Ada 7. Kalau di bahasa Syekh di Al-Usul Tsalatsa yang lainnya, ya as-samawatu sab'u. Ya, langit yang 7, gitu ya. Langit-langit yang 7. Wal arduna sab'u. Dan bumi yang 7. Maksudnya bumi yang 7 itu, bumi itu 7 lapis. Ya, ke bawah begitu ya. Sama dengan langit ke atas, itu ada 7 lapis. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim ya. Mungkin sudah sering kita lewat ayat-ayatnya. Jadi ini soal yang kelima. Ini lanjutan dari soal yang keempat tadi. Masih dalam masalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ditanya tadi ma hiya makhluqatu? Apa itu makhluk-makhluknya? Akan dijawab langit, bumi, apa yang ada padanya, keduanya, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Kalau yang ada di keduanya kan jelas. Di langit ada apa misalnya? Ada para malaikat kan begitu. Itu kalau mau digali lagi ya rinciannya. Di bumi kan ada apa? Ada makhluk banyak di sini kan? Ada manusia, ada jin, ya, ada hewan, tumbuh-tumbuhan, gunung, banyak lagi kan? Ya. Itu yang ada pada langit dan bumi. Wa ma fihima maksudnya begitu ya. Adapun wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, itu kan ada lagi di situ makhluk yang lain. Misalnya seperti apa? Yang antum pahami apa? Ayo. Di antara langit dan bumi. Ya ada awan, apa lagi? Ya? Oh, tidak ada manusia di antara langit dan bumi. Apa langit dan bumi di antaranya apa? Hah? Bintang, apa lagi? Ya udara, apa lagi? Banyak sekali kalau disebut. Hah?
Apa lagi? Antara langit dan bumi. Hah? Matahari. Kan begitu. Apa lagi? Bulan. Jelas ya? Itu antara langit dan bumi. Ada makhluk juga di situ. Ya, dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini soal yang kelima ya. Jadi di sini dibedakan ya antara ayat dengan apa? Makhluk. Ya. Kenapa dibedakan? Dan Syekh juga di Ushul Salasah juga beliau bedakan ya. Padahal ini sebenarnya sama, gitu ya. Makhluk adalah ayat Allah yang kauniyah. Kan begitu. Ya. Itulah tadi yang kita singgung tadi sedikit. Kalau ayat itu dia perkara yang memberi pengaruh yang jelas pada kehidupan seorang. Iya. Perhatikan tadi pergantian malam, siang, adanya matahari dan bulan itu kan memberi pengaruh yang sangat apa? Besar pada kehidupan. Beda kalau langit dan bumi. Kita kan tiap hari tinggal di mana? Hah? Di bumi. Iya. Di atas kita ada apa? Ada langit. Tapi kadang jarang memberi pengaruh kepada kehidupan. Lebih kuat pengaruhnya malam dan siang, matahari dan apa? Bulan. Padahal semuanya kan sama saja. Ya, matahari, bulan, ya, apa? Siang dan malam, langit dan bumi semuanya apa? Makhluk kan? Tapi ada makhluk yang memberi pengaruh yang kuat, ada makhluk yang dia di situ kurang. Ya. Terasa pengaruhnya kepada apa? Manusia secara umum. Ya. Dipahami ya? Nah, itu letak perbedaannya begitu. Dibedakan antara ayat dengan apa? Makhluk. Ya. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa kadang para ulama dalam mengajarkan cara mengenal Allah itu dibedakan juga antara ayat dan makhluk? Ya. Diberi contoh tadi dengan contoh-contoh yang bisa dipahami ya, seperti malam, siang untuk ayat-ayat Allah ya, matahari, bulan. Nah, kenapa tidak dibawakan situ contohnya Al-Quran, gitu kan? Dari contoh ayat atau hadis. Iya. Iya. Jawabannya apa? Karena contoh seperti ini ketika dibawakan contoh ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari dan bulan, iya. Ini bisa dipahami oleh semua orang. Iya. Bisa dipahami oleh apa? Semua orang. Apakah muslim ataupun apa? Kafir. Ini bisa paham semuanya. Karena malam, siang, matahari, bulan ini kan memberi pengaruh kepada mereka semua. Baik itu muslim ataupun apa? Kafir. Dipahami ya? Itulah kenapa Syekh rahimahullah ta'ala memberi contoh seperti itu. Ya. Memberi contoh seperti tadi ya. Nah, itu memberi pengaruh yang kuat kepada seorang, baik itu muslim ataupun apa? Kafir. Kalau dia kafir, kalau misalnya Allah beri hidayah, dia akan bisa memeluk Islam kalau dia pahami dari pelajaran-pelajaran tersebut yang diterangkan tadi ya. Baik. Nah, baik. Jadi dari soal yang apa sudah kita lewati ya, sudah 5 soal. Jadi kita ulangi tadi soal yang kelima. Ma hiya makhluqatuhu? Ma hiya makhluqatuhu? As-samawati wal ardu. As-samawati wal ardu. Wa ma fihima. Wa ma fihima. Wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Ya. Apakah itu makhluk-makhluknya? Maka dijawab langit-langit, ya, bumi dan bumi ya, ya, serta apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Itu ditambah tadi ya. Itu ada yang kurang di situ. Baik, dari terjemahannya. Baik. Ini sudah 5 soal. Baik. Sampai sini ada yang kurang dipahami? Ditanyakan. Ya, silakan. Ingat dari metodenya ya, kalau anak-anak belum bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Indonesia. Dan juga ketika mengajar pakai bahasa Arab itu diterjemah ya. Jangan hanya dibacakan bahasa Arabnya, mereka tidak tahu terjemahannya. Ya. Minimal mereka paham terjemahannya daripada hanya sekedar apa? Mengenal bahasa Arabnya.
Iya, kan begitu. Yang kita inginkan kan mereka paham maknanya begitu. Baik, itu dilihatnya dari apa? Metode dalam masalah ini. Baik. Ini silakan. Bisa diulangi tadi makhluk yang memberi pengaruh sama makhluk yang tidak memberi pengaruh, contohnya bagaimana? Ya, tadi kan sudah diberi contoh di sini ya. Ya, kalau makhluk yang memberi pengaruh kan ada 4 diterangkan tadi kan, di antaranya kan, yaitu apa? Malam, siang, matahari dan apa? Bulan. Ada makhluk yang lain yang kurang memberi pengaruh seperti apa tadi? Langit dan bumi kan? Baik. Maksudnya di sini apa yang ditanyakan dari soalnya? Saya tidak terlalu paham. Tadi kan sudah kita bedakan. Baik. Coba diulangi apa masalahnya begitu, muskilahnya dari 2 soal yang terakhir tadi yang sudah kita bahas. Kalau misalnya kurang dipahami ditanyakan. Ustaz, kalau contoh seperti makhluk yang memberi pengaruh malam, siang, matahari dan bulan, bentuk pengaruhnya seperti apa Ustaz? Ya, bentuk pengaruhnya kan terlihat dari aktivitas. Ya, anak-anak itu kan aktivitas manusia secara umum. Kan begitu. Ya. Di malam hari apa dia bikin? Kan begitu. Siang hari kan berubah aktivitasnya kan, kondisi keadaannya, perbuatannya kan. Ya, di kondisi ada matahari itu kan beda dengan di kondisi tidak ada apa? Matahari. Jelas kan? Ya, dipahamkan saya seperti itu. Saya kira bisa dipahami ya. Mungkin bisa dibuatkan bahasa yang lain yang lebih indah daripada apa yang kita terangkan di sini kan, seperti itu. Itu dari maksud memberi pengaruh begitu kan? Iya, memberi pengaruh. Adapun kalau langit dan bumi itu kadang tidak terlalu memberi pengaruh ya. Walaupun dia makhluk juga dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ya, saya kira bisa dipahami ya. Dibedakan tadi dari arah maknanya begitu. Baik. Yang lain silakan. Di belakang juga kalau mau ditanyakan bisa lewat kertasnya bisa ditaruh aja di bawah hijab, nanti kita ambil. Kalau di online bisa langsung bertanya tadi. Anda usah tulis lagi di online ya, langsung bertanya aja. Kadang lebih cepat. Ya, ini bertahap ya kita belajar. Gini kita ini metodenya hadapi anak-anak ya, bukan hadapi orang besar. Jadi kita memang ajarkan sedikit-sedikit. Mungkin 1 pekan bisa 2 soal dia bisa pahami, 3 soal lancar. Ya, pekan depan ditambah lagi 3 soal lagi begitu ya. Baik, begitu maksudnya. Baik. Ya, sambil kita tunggu pertanyaan silakan. Kalau ada yang soal ke-6 ini, ke-7 ini gampang ya. Tidak perlu kita terangkan, nanti akan diterangkan di soal-soal yang setelahnya begitu. Baik. Ya, sambil menulis pertanyaan kita kalau ada, nanti kita masuk sekarang soal ke-6 dan yang ke-7. Sampai jam 5 ya insyaallah taala. Baik, sekarang soal yang ke-6. As-soalus sadis. Soal yang ke-6. Baik. Manil ladzi khalaqaka? Coba ulangi. Manil ladzi khalaqaka? Manil ladzi khalaqaka? Ya, dijawab Allah. Ya, ini ringkas ya jawabannya. Saya tidak kasih panjang-panjang. Kalau mau jawab panjang itu bisa aja dijawab khalaqani ya Allah begitu kan. Tapi tidak usah kita bawakan mubtada khabar. Kita langsung bawakan khabar saja. Iya.
Kalau di jawaban panjangnya kan khalaqani Allah. Kalau disambung khalaqani ya Allah, gitu. Sama tadi Rabbi ya Allah. Rabbi kalau disambung menjadi apa? Rabbiya. Tapi nanti kita pakai begitu ya. Anak-anak itu kadang susah kadang sebut. Iya. Baik, saya ulangi. Manil ladzi khalaqaka? Iya. Manil ladzi khalaqaka? Iya. Siapakah yang menciptakan kamu? Itu kan terjemahannya kan? Siapakah yang menciptakanmu? Ya, maka dijawab Allah. Ya, dijawab Allah. Baik. Apa itu arti nama Allah? Nanti akan diterangkan di soal yang ke-8. Di soal yang ke-8. Jelaskan sudah dipahami di sini ya. Allah itu yang Maha Mencipta. Ya, yang Maha Mengatur, yang Maha Menguasai. Maka sekarang soal setelahnya dipahamkan seperti itu. Ya. Kalau begitu, ya, siapakah yang telah menciptakanmu? Ini dipertegas lagi begitu kan? Ya. Manil ladzi khalaqaka? Dijawab Allah. Nah, al-jawab Allah. Baik. Jelas ini ya. Masalah mencipta tadi sudah diterangkan ya di soal yang kedua sebelumnya. Baik, berikutnya soal yang ke-7. Ya, as-soalus sabi'. Soal yang ke-7. Nah, limadza khalaqakallahu? Salang ya. Limadza khalaqakallahu? Ya. Terjemahnya di bawah ada ya. Limadza, untuk apa Allah menciptakanmu? Ya. Untuk apa Allah menciptakanmu? Ya. Maka dijawab di situ al-jawab li'ibadatihi. Li'ibadatihi. Coba ulangi. Li'ibadatihi. Ya. Untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya begitu ya. Baik. Kalau di jawaban Syekh ada juga di buku yang lain ya. Di Ushul Tsalatsah atau di Talqin itu beliau katakan li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Begitu ya. Untuk beribadah kepadanya, menyembahnya semata, tidak ada syarikat baginya. Tapi tidak usah kita bawakan panjang seperti itu. Ya, anak-anak biasanya cukup dia ingat ringkas saja. Kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya, Jelas ini ya? Baik. Apa itu arti ibadah? Nanti akan diterangkan di soal yang berikutnya nanti. Insyaallah akan datang di soal yang ke-11. Jelas ini soal ke-6, ke-7 ini nanti akan datang rinciannya di soal-soal berikutnya. Jelas ini saya kira ya. Baik. Ini sudah berapa soal yang kita lewati? Sudah 7 soal ya. Untuk sore ini kita baca sudah 5 soal. Sudah 5 soal. Baik. Baik, kita masuk di soal yang ke-8 saja. Ini halaman selesai, sampai selesai halaman 5 ini ya. Baik. Jadi anak-anak dipahamkan tadi ya. Ya. Siapa yang menciptakannya? Menciptakan si dia, anak itu misalnya. Ya, nanti dipandu begitu. Yaitu Allah. Yang jawab, apa dijawab? Allah. Kemudian ditanya lagi, untuk apa Allah menciptakanmu? Nah, maka dijawab li ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Jelas ya? Baik. Kemudian soal yang ke-8 yang terakhir di pertemuan ini insyaallah taala. Ya. As-soalus tsamin, soal yang ke-8. Sekarang kita mulai masuk menjelaskan makna nama Allah. Ya, di sini soalnya ma ma'na Allah? Jawab sama-sama. Ma ma'na Allahi? Ya, ma ma'na Allahi? Ya, ma kan artinya apa? Apa makna Allah? Apa makna nama Allah? Nah, sekarang mulai masuk di rinciannya. Nama Allah itu adalah apa? Dijawab al-jawab dzul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina. Saya ulangi. Dzul uluhiyati. Dzul uluhiyati wal ubudiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'ina.
Ya, bisa juga kalau dibaca ajma'in kalau mau disukun di akhirnya ya. Baik. Ini arti nama Allah. Ya, Allah itu yang maha memiliki penyembahan. Ya. Ada yang kurang di situ ya. Terus penyembahan. Ada yang kurang huruf B-nya di situ ya. Nanti ditambah ya. Nah. Dzul uluhiyah maksudnya dialah Allah yang maha memiliki apa? Penyembahan. Ya. Wal ubudiyah yang maha memiliki peribadahan. Ala khalqihi atas makhluknya. Ajma'ina seluruhnya. Ini makna diterangkan oleh Ibnu Abbas ya. Ini dari penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dalam menjelaskan arti nama Allah itu apa? Ya. Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Dialah Allah yang maha memiliki penyembahan ya, yang maha memiliki peribadahan atas makhluknya seluruhnya. Ya. Baik. Di riwayat yang lain ada dari perkataan Ibnu Abbas juga yang mananya Allah itu adalah dialah yang disembah ya, dan diibadahi oleh seluruh makhluk. Ya, ini mirip sebenarnya ya. Hanya beliau bahasakan dengan bahasa yang lain. Dialah Allah yang disembah dan diibadahi oleh apa? Seluruh makhluk. Baik, itu bahasa Ibnu Abbas di riwayat yang lain. Di riwayat yang lainnya. Baik. Jelas ini ya. Nah, ini arti nama Allah. Segera jelas ya. Kalau nama Allah kita bawakan lagi dalilnya. Ya, nama Allah sudah diulang-ulangi banyak kali dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di surah Al-Fatihah saja itu dari awal ayat sudah ada nama Allah disebut situ ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan ingat nama Allah ini merupakan nama yang paling agung. Ya, dari nama-nama Allah yang lainnya. Nama yang paling dikenal itulah nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nama Allah ini dari syarat seorang itu dia masuk Islam. Ya. Apa yang dia baca kalau syahadat? Hah? Bisakah diganti di situ nama Allah dengan nama yang lain? Misalnya dia baca Asyhadur Rahman, gitu kan? Tidak boleh ya? Harus dia bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh dia bilang misalnya Asyhadu alla ilaha illa Rahman. Tidak boleh ya? Tapi dia bilang apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bacaan syahadat. Jadi memang dia nama yang tidak boleh diganti-ganti ya di sebagian lafaz-lafaz begitu ya. Yang kayak tadi ya. Di lafaz adzan misalnya kan. Di lafaz syahadat. Ya. Di lafaz takbir juga. Ketika salat kan. Tidak boleh diganti Ar-Rahman Akbar. Tidak boleh ya. Itu tidak syah salatnya itu. Tapi dia baca apa? Allahu Akbar. Ya, begitu kan? Baik. Ya. Jadi ini nama Allah yang paling agung, nama yang paling terkenal. Ya. Yang ikut di belakangnya itu nama-nama Allah yang lainnya. Ya. Perhatikan ayat kursi. Atau ada ayat kursi ya. Al-Fatihah saja Al-Fatihah yang sudah sering kita baca. Apa ayat pertama dari Al-Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa ayat kedua? Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang ketiga Malik Yaumiddin. Ikut di belakang kan nama-nama yang lainnya. Ada Rabb, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, gitu kan? Ada Malik. Ya, ikut semuanya. Lihat juga ayat kursi yang sudah sering juga dibaca siang malam ya. Apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu ikut di belakang juga. Al-Hayy Al-Qayyum. Di depan nama Allah disebut. Ya. Terus sampai akhir surah. Apa sampai akhir ayat kursi itu? Wa huwal aliyyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. Ya. Perhatikan juga akhir surah Al-Hasyr di juz 28 ya. Itu kan diterangkan di situ nama-nama Allah yang banyak. Ya. Nah, Allahu la ilaha huwa Allahul ladzi la ilaha illahu. Iya. Kemudian apa setelahnya? Iya. Alimul ghaibi wasyahadah huwa Rahmanur Rahim. Diulang lagi yang kedua. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minun
ya, Muhaimin, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai akhir surah begitu kan? Ya, itu dari beberapa tempat-tempat ya. Nama Allah disebut di depan selalu. Jadi nama Allah ini nama yang ikut di belakangnya nama-nama yang lainnya. Ya. Itu diterangkan tadi ya di sebagian contoh ayat-ayat. Nah, baik. Dan nama Allah ini dari keutamanya juga, dia nama yang ketika seorang itu dia berdoa dengan menyebut nama Allah, maka Allah akan jawab doanya. Ya. Akan penuhi dari apa yang dia minta. Itu diterangkan dalam hadis ya. Ada sebuah nama kata Nabi, yang kapan namanya disebut, ya, maka Allah akan jawab apa yang dia minta dari hamba itu. Ya. Idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Jika seorang berdoa dengannya, maka Allah akan ijabahi doa tersebut. Jika seorang diminta atau jika dia diminta dengannya, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Itulah lafaz Allahumma. Lafaz Allahumma. Itu senantiasa diulang-ulangi dalam doa kita ya. Didahulukan dari adab dalam berdoa seperti itu. Baik. Maka ini sebagian dari penjelasan dari tambahan-tambahannya seputar nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya sudah kita terangkan tadi ya. Apa itu arti nama Allah dari penafsiran Ibnu Abbas. Dan juga para sahabat yang lain juga seperti itu ya. Maknanya mengarah kepada makna ini. Baik. Soalan tadi soal yang ke-8. Ma ma'na Allahi? Ya. Ma ma'na Allahi? Ya. Apa makna nama Allah? Itu kan maknanya. Dijawab dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Kayaknya antum setengah mati sebut ini saya lihat. Kita ulang paling kita bagi 3 saja. Ya, dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in. Ya, baik. Itu juga mungkin diajari anak-anak begitu ya. Kalau tidak bisa sebut 1 kali kan dibagi 3. Dibagi 3 aja kata-katanya ya. Baik. Baik, segera itu dulu ya mungkin ya. Ini segera sudah waktu ya, sudah 8 soal sudah cukup. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di soal yang berikutnya. Ya, di talim-talim yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ada yang tanyakan ya dari belakang? Tapi sini ada yang ditanyakan dari akhwat. Ada panjangnya pertanyaannya, kita baca dulu. Bagaimana jika anak-anak sudah terbiasa belajar tauhid seperti versi dewasa? Ya, misalnya ayat-ayat mereka sudah tahu. Ada 2 jenis ya. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyyah. Kemudian seperti makna Rabb, ada makna lain seperti yang maha menjaga, yang maha memiliki. Apakah sistem pelajarannya dikembalikan saja seperti contoh yang diberikan pada pelajaran ini? Ya, ini kan bertahap ya, bertahap. Ya. Kalau dia misalnya anak-anak itu sudah bisa ke versi dewasa, ya sudah dibawakan dia dalam bentuk kitab-kitab langsung dari kitab-kitab para ulama. Itu yang paling bagusnya ya. Itu yang paling bagusnya. Ya, karena ada di usia-usia mumayyiz itu anak-anak kadang mereka sudah ikut di pelajaran syekh begitu ya, di pelajaran guru-guru di masa dahulu ya. Iya. Ada kadang seperti itu. Perhatikan di Ibnu Abbas itu. Beliau masih kecil ketika itu ya. Tapi sudah duduk bersama sahabat-sahabat yang tua yang lain. Ya, karena Nabi SAW pandang dia bisa ikut, gitu kan? Bisa ikut, bisa mencerna, memahami begitu ya. Kalau beliau masih kecil,
masih kecil ya. Jadi semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada tingkat daya tangkapnya begitu. Pemahamannya, cepat lambatnya. Ini sudah sama-sama anak-anak ya. Ada anak-anak 2 tahun sudah bisa bicara kadang, sebut lafaz-lafaz kosakata banyak. Tapi ada juga anak-anak 2 tahun kadang belum bisa bicara apa-apa. Kadang sebagian begitu. Tapi kalau disuruh dia pergi. Ya dipanggil dia datang, tapi belum bisa bicara apa-apa. Ya, ada kadang seperti itu ya. Ya. Jadi tidak sama-sama. Jadi kalau tadi yang ditanyakan di sini, dia sudah bisa tangkap materi versi dewasa, itu bagus diajarkan langsung kitab. Ya. Yang dasar begitu ya dalam masalah ini. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi yang kita ajarkan ini untuk semua usia nanti ya. Lihat aja mana yang cocok begitu dari soal-soal tadi itu. Kalau mungkin dia cocok hanya soal pertama, ya, soal kedua mungkin belum misalnya kan. Ya dilihat aja begitu mana yang bisa dia ingat. Ya mesti harus dipaksakan semua soal tadi itu ya. Ya, tapi bertahap. Ya, kalau dia sudah mulai bertambah usianya, ya disisipkan lagi soal yang lain yang mungkin dulu di tahun kemarin dia belum bisa cerna begitu. Dipahami ya? Tapi itu materi-materi ya diantaranya dari penanaman tauhid. Ya. Baik. Ya segera dimaklum ya. Nanti dikembalikan kepada daya tangkap dari anak tersebut. Ya. Sudah ya? Yang lain? Ya di sini juga kita ingatkan juga orang tua itu dia aktif ya, dia aktif ulang-ulangi soal-soal tauhid gitu ya. Walaupun anak itu mungkin belum bisa dia ikuti, tapi dia ulang-ulangi. Kalau orang tuanya belum bisa disebutkan tadi bahasa Arabnya, minimal dia ajarkan terjemahannya. Ajarkan apa? Terjemahannya. Seperti itu aja. Agar anak-anak itu dididik begitu ya, dia terbiasa dengar hal-hal yang baik-baik. Ya. Hal-hal yang baik-baik. Dan ingat ya, anak-anak sudah mulai 2 tahun, itu sudah mulai ke atas itu, dia contoh semua kata-kata orang yang dia dengar dari situ. Mau baik mau buruk dia akan ikuti semuanya. Ya, itu pelajarannya sering kita lihat kadang. Jadi biasakan ucapkan hal-hal yang baik-baik agar dia bisa ikuti. Tumbuh dalam keadaan baik. Ya. Dan jangan sering dicampurkan dia, diajak bergaul dengan anak-anak yang bicara kotor, misalnya kan. Nanti akan tercampur nanti itu. Ya, di benaknya nanti ada yang baik ada yang buruk. Gitu ya. Jadi dijaga dia, didik seperti itu. Baik. Itu juga kadang di antara metode ya. Nah. Baik. Jadi orang tua itu dituntut dia aktif begitu. Ya, sebelum dia arahkan ke sekolah kan nanti mungkin usia berapa kalau sekarang? 4 tahun kan? 5 tahun. Jadi di usia 2 tahun 3 tahun ini orang tua yang main di sini harusnya ya. Ya. Jangan amal jariah itu dipegang oleh guru. Ya. Oleh guru di sekolah. Orang tuanya tidak dapat amal jariah nanti dari sisi apa? Mengajarkan ilmu tadi itu. Ya. Jadi usahakan dia yang tanam duluan begitu. Ilmu ini. Guru itu di sekolah tinggal dilanjutkan. Ya. Di umur 4 tahun atau 5 tahunnya. Baik. Jelas ya? Baik, segera itu. Sudah ada lagi ya? Mungkin sudah lewat ya? Jam 5 lewat. Kita akhiri aja majelisnya. Kalau masih ada yang tanyakan lagi, dikirim aja di grup ya. Di grup kajian insyaallah ta'ala. Ya, mungkin banyak kekurangan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.